Takon ubi lumino bahasa nasu makana tatamu bi utisa wakasan harwala tibuila obar wanakan mutasila pajamu hal awit anjurang haro pada askati kana surawan kita kafir paling haro kawasan ku almani itu bukan Pun tas tak kan. Aku diketuk kawan. Mana ketutin kan? Dia jadi neng bumi ya. Kita kan harus. Tujuh di pengeluaran gas. Jawab. Kita iso kalau barengan. Ini barengan lebih. Kalau barengan kita iso. Gimana nanti? Bisa lah tak kerjaan. Broker Perry. Slone mana tak? Ron. Broker Perry kan. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Enten sing pernah beli tapak? Oh pernah. Selain beli tapak, kan bukan. Sama pernah rekreasi penting awal. Pantai. Satimpak. Cangkruk. Udah pernah ke gunung? Pernah. Tapi daki bukan? Oh, bukan biasa. Enten sing pernah ngafe? Sampeyan ten Blitar Pak, Jatim Pak, terus ngafe, nak gunung, nanti mau Borobudur. Itu sakjane sampeyan apa? Rekreasi itu sakjane apa sih? Selain merefresh diri, healing, selain healing itu apa sih healing? Kawan mencari kesenangan, sama nang pantai. Aku suruh nang pantai. Kesuruhan nang pantai, terus bareng sama budal ke pantai. Baru sama nang pantai ku cek senang. Sama tuh Borobudur, cek senang. Kedua kali nih Jatim Pak cek senang. Tapi aja sama senang temenan. Tiba-tiba senangnya sampean pas ten rekreasi. Iku tiba-tiba enten boten senengnya. Contoh, Jatim Pak kan uang-uang nggih, uang-uang. Sama mriko totok mriko mlampah-mlampah mboten. Pegelan. Berarti mboten seneng ta seneng. Boten, soalnya iku mah mlampahe uwadon mubeng-mubeng garai pegel. Aduh barang. Aduh, lek misal sama pegangan bokongnya
dingginen ya kan boten seneng malian cara enten boten penake terus budal niku kudu enten bensine ngantekno duwe terus ten mriko nggih gak mungkin kan sampean plonga-plonga mlaku-mlaku tok kan pasti enten wong dodol nggih tumbas berarti ngantekno duwe kan biyen seneng ta mboten tibake nggih seneng tapi senenge niku tibake semu terus sampean budal ten gunung misal mendaki gunung nggih seneng indah tapi pas munggah kan pegel ya pegel ya kademen lek misal nang ndaki memang subuh-subuh ya pegel kademen nggawa barang-barang abot kan berarti senenge kecampuran sesuatu sing mboten seneng ya kan nggih lah terus piye awak dhewe iku ternyata pas rekreasi iku melakukan kesenangan tapi ternyata kesenangannya itu hanyalah semu. Lah apa kesenangan yang hakiki? Kesenangan yang hakiki itu ternyata ada di majelis ilmu. Abu Hurairah itu pernah meriwayatkan ya kan. Wa man jitama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa satu nazalat alaihimus sakinah dua wa wasyiathumur rahmah tiga wa hafathumul malaikah yang keempat adalah wa dzakarahumullahu himan indah. Jadi ada 4 apa itu maharusnya semangat mboten ketika suatu kaum misalnya manusia ketika manusia itu berkumpul di suatu tempat mereka berkumpul di suatu tempat itu tujuannya adalah untuk membaca kitab Allah maksudnya membaca kitab Allah dan juga deres ilmunya Allah berarti sama kayak mencari ilmu di sini kan itu sedang mempelajari kitabnya Allah dipreteli dalam bentuk nahwu, dalam bentuk shoroh, dalam bentuk fikih ini kan termasuk ilmu-ilmunya Allah kan dan itu sama akan diparingi 4 hal. Yang pertama adalah ketenangan. Jadi sama ketika mencari ilmu sama itu akan diparingi ketenangan. Mbok sama wis krasa tadereng sama nek mari ngaji itu mesti rasane ati itu tenang lho. Iya. Tenang nggih mboten pegel. Nggih mboten ngentekno bensin kan nek dilungguh tok kan mboten ngentekno bensin nggih. Nggih mboten ngentekno sangu kecuali sama lek kok pas wae bacaan itu betul itu kan berarti kalau ini. Iku pola istirahat. Terus sama yo dinginnya yo gak kayak pas perjalanan kan jadi dingin paling dulu kok dirubah luwe pun hilang. Jadi sama itu diberikan keterangan oleh Allah. Pernah merasakan keterangan itu dirasakan oleh salah satu ulama namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah niki seneng ben-detik ben-jam iku seneng kalih buku-buku kalih kitab-kitab senengane mutalaah. Senengane sinau. Jadi pas nang omah nggih sinau, pas perjalanan nggih sinau, pas sakit sinau, pas sehat nggih sinau. Niku saking senenge maca kitab lah pokok Ibnu Taimiyah senengan ngoten soalé Ibnu Taimiyah ketika maca kitab ketika sinau kitab-kitab iku atine rasane seneng. Atine rasane seneng, tenang, ngoten. Bahkan ketika sakit itu Ibnu Taimiyah niku periksa ke dokter. Lah terus dokter niku Ibnu Taimiyah sama lereng kok sama lek gak lereng sinaune penyakitnya sama tambah parah. Terus Ibnu Taimiyah niki jawab ngoten. Dokter, apakah hati yang senang dan tenang itu menjadi faktor untuk menguatkan mental seseorang? Ya, benar. Apakah dengan kesenangan dan ketenangan itu akan menjadikan seseorang itu menjadi kuat kembali? Ya, benar. Nah, saya membaca kitab
itu tujuannya adalah agar saya tenang. Dan ketika saya tenang, maka penyakit saya lama-lama akan sembuh. Jadi gara-gara maca kitab, sinau kitab, iku Ibnu Taimiyah iku lama-lama semakin sembuh. Oh tidak ini, tidak ini. Jadi sembuhnya niku gara-gara ketenangan hati. Jadi ketenangan hati itu terus mendorong jiwanya untuk sehat kembali. Dan ternyata rumus ini tidak ada di dalam rumus kedokteran. Wah, itu jenenge ketenangan. Jadi sama melakukan apa-apa lek tenang, itu aja. Wah, yang kedua, ketika sampean itu mencari ilmu, yang pertama sampean akan diberi ketenangan. Nomor 2, sampean akan dilingkupi oleh rahmat. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu nomor 2. Rahmat itu kasih sayang lah, caranya kasih sayang. Nah, kasih sayang itu diberikan Allah dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Nomor 2 diberikan ketenangan. Nomor 2 sampean akan diberikan rahmat. Nomor 3 wahafadzul malaikah, sama akan dilingkupi oleh malaikat. Berarti sama kok ini emang semua malaikat sangat masih malaikat dan soalnya sama tasik ditutup oleh hijab. Jadi sebenarnya sama sinau belajar ngaji itu sama diparani malaikat. Cara sama hijabnya dibuka sama nguasi tapi itu wobok malaikat. Cuma sama gak sakit. Dereng sakit mas malaikat. Cara dibuka pakai malaikat disek-desekan tapi tidak sampean. Jadi malaikat itu senang tenggene majelis sing didamel belajar ilmu. Terus nomor 4 sampean akan disebutkan namanya sampean disebut oleh Allah di depan makhluknya yang lain. Misal Mbak Us disebut bulurah. Nggih gunana disebut bulurah. Misal Imam Mbak Us mari lomba. Juara pertama diraih oleh Mbak Us, mungkin Mbak Us maju. Wapi tepuk tangan. Mbak Us rasanya seneng banget. Seneng soalnya disebut bulurah pemimpinnya sak desa. Misal Mbak Us mau semifinal malah terus nonton ini menang ke kecamatan. Masing bagian memakan, sebagai maring hadiah itu Pak Camat sama disebut oleh Pak Camat saudara Us. Rasanya seneng kan Mbak Us? Apa maneh sampean ikut terus munggah sampai disebut oleh Presiden Jokowi. Langsung terkenal Mbak Us sampai disebut Bapak Jokowi. Oh tidak ya mana narik ada kemarin kan ini pengaruh PS masjid. Terus Mbak Us aku bilang itu sama cek disebut makhluk itu sama rasa musuhnya karena sama yang disebut sang kholik penciptaan sama. Mbak Us saiki sedang mencari ilmu sama disebut-sebut oleh Gusti Allah di depan makhluk Gusti Allah. Pasti sama akan suami. Wah, jadi sama ngaji bendino pun sore sampai bengi. Itu dikasih Allah 4 perkara. Apa yang 1 mendapat ketenangan, nomor 2 dilingkupi rahmat, nomor 3 dilingkupi malaikat, nomor 4 disebut Allah dalam disebut makhluk yang paling mulia. Wah ya semangat ngajinya ya. Semoga manfaatnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.